sikap kerja di Jepang, ya, atau Nihonde Shigoto Taido. Shigoto Taido itu adalah sikap kerja, yaitu prosesnya antara lain yaitu di Hokoku, kemudian Renraku dan Shodan. Ya. Baik, kita ke Hokoku dulu. Apa itu Hokoku? Hokoku itu adalah yaitu pelaporan kepada atasan, ya, melaporkan atau memberitahu. Gitu. Di sini dapat dilihat laporan disampaikan singkat dan jelas. Ya, ini adalah trik-triknya, tipsnya membuat pelaporan. Laporan disampaikan singkat dan jelas, memisahkan kenyataan dengan pendapat atau dugaan. Ya. Karena tidak jarang sekali banyak karyawan itu melaporkan ke atasannya itu mencampur adukkan antara pendapat dan dugaan. Tidak bisa pendapat dan kenyataan. Ya. Ini harus dipisahkan. Kemudian laporan apa adanya, jangan menutup-nutupi maupun membesar-besarkan. Jadi apa saja yang dihokokukan kepada atasan itu harus dilaporkan detail, konkret, tidak usah ditutup-tutupi. Ya. Kemudian laporkan dulu kesimpulannya, hasilnya baru setelah itu ceritakan prosesnya. Ya. Jadi kalau di Jepang itu membuat laporan itu kesimpulannya dulu, baru setelah itu prosesnya yang diceritakan. Karena mungkin orang selain negara Jepang ada seorang individu seperti itu melaporkan ke atasan itu prosesnya dulu diceritakan panjang baru kesimpulannya, itu tidak efektif. Ya, lebih efektifnya bila hasilnya seperti ini, setelah itu dijelaskan proses yang terjadi, apa yang terjadi. Jadi itu akan lebih mudah diterima oleh atasan dalam pemahamannya. Kemudian yang kedua adalah renraku. Renraku itu adalah menghubungi. Di sini dalam menghubungi atau senantiasa menghubungi atasan untuk mengabarkan segala perkembangan yang terjadi. Jadi kalau kita memiliki tugas itu seyogyanya setiap perkembangan yang ada harus selalu segera dilaporkan atau menghubungi kepada atasan. Jangan menunda-nunda. Ya. Semakin kabar buruk itu tidak menyenangkan, justru semakin harus dikabarkan sesegera mungkin. Karena apa? Diharapkan dengan dikabarkan sesegera mungkin akan segera pula dilakukan upaya-upaya untuk mencari solusi atau pemecahan masalah. Kemudian sudah sangat terlambat bila atasan sudah menanyakan pekerjaan yang ditugaskan. Nah, ini penting bagi para mahasiswa bahwa memang kita di dalam melakukan pekerjaan diberikan tugas dan kadang kita menunda tidak melaporkan. Ini hal yang fatal bila sampai atasan justru mengingatkan kembali tugas tersebut selesai atau sudah, kemudian bagaimana perkembangannya sampai mana. Nah, itu tidak boleh ya seperti itu. Ya, harus kita yang segera memberikan perkembangannya bagaimana, menginformasikan. Kemudian komunikasikan dan sebarkan juga kepada semua orang yang berkepentingan. Jadi penting ini adalah tidak menutup-nutupi upaya atau informasi yang terjadi, dan ini perlu penting juga dikomunikasikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan saja. Ya. Untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan ini sangat tidak perlu untuk disebarkan atau dikomunikasikan. Supaya apa? Untuk terjadinya proses koordinasi, kolaborasi itu akan lebih mudah. Kemudian sikap berikutnya adalah mengkonsultasikan atau Shodan. Ya. Prinsip Shodan di sini yaitu segera berkonsultasi atau minta petunjuk kepada atasan bila menemui kesulitan. Ya. Prinsipnya bila menemui masalah dalam pekerjaan segera berkonsultasi dengan atasan. Minta petunjuk supaya segera ada jalan keluar atau solusi. Jangan pernah mengambil tindakan sendiri-sendiri tanpa persetujuan atasan. Ya. Artinya setiap kita mengambil keputusan kemudian ditelaah, kita tetap mengkonsultasikan kepada atasan sebagai final decision atau keputusan yang terakhir yang harus memutuskan. Kemudian saat berkonsultasi, utarakan masalah yang dihadapi. Jangan bertele-tele, pikirkan dulu solusinya, baru berkonsultasi, minta petunjuk atasan.
Jadi dalam melakukan sodan atau konsultasi kepada atasan, sebaiknya kita sudah mempunyai suatu wacana solusi yang bisa kita tawarkan mungkin. Jadi tidak langsung kita langsung menuju atasan minta solusi, tetapi kita lebih baik menyiapkan dulu solusi, kemudian dibahas bersama atasan, didiskusikan, dan bila itu menjadi solusi itu akan lebih bagus. Tapi kalau itu tidak menjadi solusi, akan dicarikan alternatif solusi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, setelah berkonsultasi jangan lupa melaporkan kembali hasil akhirnya kepada atasan. Ya, ini kadang yang kita juga sering lupa, seorang karyawan, bagaimana kalau setelah berkonsultasi ada solusi dan setelah dilakukan revisi atau perbaikan, itu seyogianya atau seharusnya harus kembali melaporkan kembali apa yang sudah dihasilkan atau perkembangannya setelah ditemukan solusi tersebut, dilaksanakan solusi tersebut.